Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 22 Maret, kita mendapatkan kasih kemurahan Tuhan lewat nafas kehidupan baru. Kita akan datang bersama dalam renungan pagi, namun sebelumnya mari bersama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Istirahat malam kami yang panjang, boleh Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Dan di pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama menikmati karya kebesaran Tuhan. Lewat nafas kehidupan dan kesempatan kami boleh beraktivitas di pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih kami bersyukur dan sungguh bersuka cita. Dan ketika di pagi hari ini kami bersama datang dalam perenungan pagi, kami bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kami turut mau mengundang Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dipahami oleh hikmat Tuhan untuk kami boleh mengerti dan juga diberikan kekuatan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di Selasa pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Di awal perenungan khotbah hari ini ada kisah cerita seorang anak laki-laki yang memiliki seorang ayah. Ayahnya adalah seorang pendeta. Anak laki-laki ini sebut saja dia bernama Albert. Albert adalah anak seorang pendeta ternama di salah satu daerah. Ayahnya sukses dan mendapat banyak berkat dari jemaat yang dilayani. Orang tuanya sibuk melayani, tapi Albert sibuk menikmati hidup yang jauh dari Tuhan. Berkat-berkat materi yang keluarganya dapatkan ternyata disalahgunakan oleh Albert. Sehingga kehidupan Albert yang kehidupan remaja terjerumus dalam sikap hedonisme dan egoisme. Hidupnya mengerikan. Ia akhirnya terjerat narkoba dan terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Demikianlah sikap anak muda yang gampang goyah, hilang arah ketika hidupnya merasa enak dan nyaman karena berkat melimpah. Saya rasa bukan hanya anak muda saja yang merasakan kebahagiaan ketika hidupnya penuh dengan berkat melimpah. Dari anak-anak kecil sampai lansia pun senang dan sukacita ketika hidupnya diberkati dengan materi yang melimpah. Namun pertanyaannya saudaraku, apakah materi, kelimpahan berkat yang dimiliki seseorang mampu membuat seseorang tetap hidup dalam ketetapan, mampu dapat membuat seseorang hidup dalam kesetiaan, dan selalu hidup di dalam kehendak Tuhan? Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal demikian juga nampaknya yang tidak dilakukan oleh Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda yang menggantikan ayahnya, yaitu Raja Asa. Raja Asa meninggal karena ia luka di kaki dan sangat parah. Dan dijelaskan dalam pembacaan kita, Yosafat memang berasal dari orang yang kaya. Ia berasal dari keluarga yang ada keturunan raja. Bisa kita bayangkan mungkin Yosafat tidak berkekurangan. Tapi Yosafat tidak mengikuti jejak ayahnya. Yosafat tidak sama dengan kisah Albert yang menyalahgunakan apa yang dimiliki oleh keluarganya untuk kepentingannya diri sendiri.
Tapi dalam pembacaan kita di pagi hari ini dijelaskan bahwa Yosafat memiliki sikap hidup yang takut dalam Tuhan. Yosafat hidup di perkenan Tuhan karena tidak mempersekutukan dengan ilah lain dimanapun. Di ayat yang ke-6. Yosafat hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan. Di ayat yang ke-10 kalau kita baca. Yosafat juga memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. Ia mengutus para pembesar-pembesar orang Lewi dan para imam untuk mengajar rakyatnya agar hidup takut akan Tuhan. Itu di ayat 7 sampai ayat 9. Di sini Yosafat belajar bahwa tanpa kekuatan Allah, maka Yehuda rakyatnya tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Dengan tekad yang bulat, maka Yosafat menghancurkan tempat-tempat berhala yang masih tertinggal di sekitar Yehuda karena pembangunan oleh ayahnya, Raja Asa. Yosafat tetap menguatkan tekadnya untuk tidak menjadi sama dengan ayahnya, Raja Asa yang hidupnya bersekutu dengan Aram yang sangat dibenci oleh Tuhan. Padahal kalau kita mengerti peribahasa bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya ya saudaraku. Tapi pagi hari ini kita belajar kembali dari Yosafat meskipun ia seorang muda, ia memiliki kelimpahan berkat karena ayahnya seorang raja, tapi Yosafat tidak sama dengan ayahnya. Ia meneguhkan tekad dan dirinya hanya di dalam Tuhan saja. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, pesan apa yang bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini? Dalam segala hal hidup ini, pasti banyak rencana-rencana yang sudah kita susun dan kita rencanakan. Demikian juga segala rencana yang ada, mari kita serahkan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur apapun yang sudah kita rencanakan, sebab kehidupan kita memang adalah milik Tuhan. Mari kita lakukan segala aktivitas, kita menyerahkan harapan, pergumulan, perencanaan kita di hari ini hanya di dalam kehendak Tuhan. Belajar dari Yosafat untuk memiliki keteguhan hati, tekad yang kuat untuk mau bekerja dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak memiliki keteguhan hati dan tekad yang kuat di dalam kehendak Allah, maka kita menjadi saluran yang tidak memberikan kebaikan kepada sesama. Kita tidak akan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kehidupan kita jauh dari perkenanan Tuhan dan kita akan semakin jauh dari berkat-berkat Tuhan. Jangan seperti Raja Asa, yaitu ayahnya Yosafat, yang tidak menguatkan tekad di dalam Tuhan sehingga hidupnya jauh dari Tuhan dan mengakibatkan murka Tuhan datang kepadanya. Dengan demikian, mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini yang begitu padat, pelik, penuh tantangan, misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi, mari kita kuatkan tekad dan hati di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita tetap berarti dan membawa dampak baik bagi sekitar kita. Semangat menjalani kehidupan di hari ini sebab Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama kami pelajari, menjadi pedoman kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami belajar dari Yosafat, bagaimana seorang yang muda, ia mau mengandalkan Tuhan, menguatkan tekadnya, berjalan dalam kehendak Tuhan sehingga ia tidak mengikuti apa yang sudah ayahnya rasakan dan lakukan. Biarlah kami belajar dari Yosafat untuk memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memiliki tekad yang kuat untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Saat ini kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak pelik, misteri yang akan kami lakukan dan jalan di sepanjang hari ini. Tapi di dalam Tuhan kami percaya, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami dalam pergumulan beban berat, sakit, penyakit, kelemahan yang kami alami tidak memudarkan kami untuk tetap menguatkan hati di dalam Tuhan, tapi semakin percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kehidupan kami, ini doa dan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.